Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk praktik keterampilan mengajar jarak jauh pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Untuk anggota kelompok ada Amira Yuandini Putri Rasahan, lalu Dinda Kamila Haidir, Vanessa Salma Maida, dan Mila Ramadhani. Materi pembelajarannya adalah Procedure Text atau teks prosedur, program studi pendidikan bahasa Inggris, lalu sekolah tempat kami PKM adalah SMP Negeri 76 Jakarta. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis terkait resep makanan atau minuman dan manual. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini diharapkan tercapai pada pertemuan 1. Kemudian, menyusun teks prosedur lisan dan tulis berbentuk resep dan manual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan tercapai pada pertemuan kedua. Untuk materi ajar, yang pertama ada definisi dari prosedur teks, lalu tujuan atau fungsi sosial teks prosedur, kemudian struktur teks prosedur, unsur kebahasaan teks prosedur, dan unsur kebahasaan teks prosedur ini ada simple present tense, imperative sentences, order of sequence atau temporal sequence, dan juga adverbs. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, yaitu membuat video ajar satu arah, isinya adalah penjelasan materi, kemudian diunggah ke kanal YouTube. Siswa diberikan link video YouTube, lalu mereka memperhatikan penjelasan materi dengan seksama. Hello everyone, how are you today, students? I'm fine as well. I hope you and I and we are all always keep healthy at home. Okay, I, Miss Mila, will guide you to learn about something today. But before we start, I will ask some questions first. Okay, do you like cooking? Apakah kalian suka memasak? Ada yang suka memasak? Have you ever cooked? Apakah ada di antara kalian yang pernah memasak? Pernah pasti ya. Masak mie rebus? Pernah, okay. And have you ever looked for food or drink recipes on the internet or book? Apakah kalian pernah mencari resep makanan atau minuman di internet atau dari buku resep? Pernah? Okay, next. Have you ever watched tutorial videos on YouTube? For example, how to make an Instagram account or how to make dalgona coffee. Pernahkah kalian menonton video tutorial di YouTube? Misalnya, cara membuat akun Instagram atau cara membuat kopi dalgona. Pernah? Atau atau mencari video tutorial tentang apapun di YouTube. Pernah ya? Okay, that's what we are going to learn today. It's about procedure text. Okay, Miss, apa sih procedure text itu? Jadi, procedure text itu adalah a text that explains or helps us how to make or use something. Procedure text adalah teks yang berisikan instruksi tentang bagaimana cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu, misalnya berupa makanan atau barang, atau hal apapun dengan tahapan-tahapan yang dilakukan secara berurutan, jadi dari awal sampai akhir. Itu adalah pengertian dari procedure text. Okay. And contoh bentuk umum dari procedure text ini yang tadi telah disebutkan adalah resep makanan. Itu contoh paling umum dari teks prosedur. Sekarang, setelah kita sudah tahu apa itu pengertian dari procedure text, now we will move on to the purpose of procedure text atau tujuan.
Jadi apa sih tujuan dibuatnya prosedur teks ini? Apa sih buat apa teks prosedur ini dibuat? Yang pertama adalah to explain or tell the reader how to make or do something through a sequence of actions or steps. Memberitahukan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan dengan petunjuk yang berupa langkah-langkah. Jadi tujuan teks prosedur ini adalah memberitahu bagaimana sesuatu itu dibuat atau digunakan dengan langkah-langkah yang berurutan. There are three generic structure of procedure text. Ada 3 bagian dari prosedur teks. Struktur prosedur teks ini ada 3 bagian. Oke. Yang pertama adalah goal. Goal ini artinya adalah tujuan dari prosedur teks tersebut, tujuan dari kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuat dari teks prosedur tersebut. Jadi kalau kita lihat di halaman 55 di buku Novel Apple Pudding, what do you think is the goal of this procedure text? Menurut kalian apa tujuan dari teks prosedur ini? Oke. How to make novel apple pudding is the goal. Cara membuat puding apel itu adalah goalnya. Okay. That is the first part of structure. Itu adalah bagian pertama dari struktur prosedur text. It is goal. Okay. And second part is material or ingredients. Okay. Material adalah bagian yang menyebutkan bahan-bahan ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang atau melakukan suatu hal. Oke. Jadi material atau ingredients tempatnya untuk menyebutkan bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan. Oke. Nah, tetapi dalam teks prosedur, bagian material ini tidak selalu ada. Oke, bagian material ini tidak harus selalu ada jika memang tidak ada bahan-bahan yang harus dibutuhkan. Oke. Now open the book again. Masih di halaman 55. That is the part of material. It is ingredients. Okay. That is the material part of the procedure text because we can see bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat puding apel. There are 4 green apples, self-raising flour, butter or margarine, and so on. Okay. There is material or ingredients. Now there is the second part of the procedure text, and then we're moving on to the third part of structure. That is steps. Steps or methods. Please open the book, page 55 again. You can see in the right side of the box, the right side of the table, method. Okay, method atau nama lainnya adalah steps. Jadi di situ adalah tempatnya serangkaian langkah-langkah atau metode atau cara untuk melakukan suatu hal atau membuat suatu hal tersebut. Dan steps ini harus berurutan dari awal sampai akhir. Okay, and this is the last part of our learning today. That is language features. Okay. Apa sih Miss language features itu? Language features itu adalah bahasa yang digunakan dalam teks. Jadi kita akan belajar bahasa yang bagaimana yang digunakan untuk membuat prosedur teks. Okay, there are 4 features. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense atau mungkin kalian biasa menyebutnya dengan verb 1, the verb 1. Jadi teks prosedur menggunakan simple present tense or verb 1. Oke. Bisa dilihat lagi di halaman 55 tentang novel Apple Pudding. Jadi apa saja verb 1 di novel Apple Pudding? We can see in the method table. First, place. Place is the verb. And then rub
Okay, and in the number 2, steer. Steer is the verb, and still number 2 masih nomor 2, pour. Okay, that is the example of verb 1. And next, the third is menggunakan order of sequence atau temporal sequence. Temporal sequence. Jadi, teks prosedur ini menggunakan kata penghubung yang menghubungkan langkah satu dengan langkah lainnya. Misalnya, first, dan, pertama-tama, kemudian, setelah itu. Itu adalah contoh order of sequence. Yang terakhir adalah menggunakan adverbs. Jadi di dalam prosedur teks juga terdapat adverbs atau detail yang mengungkapkan waktu, tempat, atau cara yang benar. Misal, pada resep novel apple pudding, di kalimat 1 method, place apple in a heat-proof dish. Letakkanlah apel in a heat-proof dish. Jadi, in a heat-proof dish adalah adverbs. Dia adalah detail yang menjelaskan tentang tempat. Jadi, di mana apel itu harus diletakkan. In a heat-proof dish is the adverbs. Dan place flour in a bowl. In a bowl is the adverbs. Di dalam mangkok. Karena dia menjelaskan tentang tempat. And then, number 3, bake at 180 Celsius for 1 hour. For 1 hour is the adverb. Karena dia menjelaskan tentang detail waktu. Seberapa lama harus dipanggang selama 1 jam. That is all for our learning today about procedure text. Okay, what have we learned today? What have we learned today from the start, from the beginning until the end? First, we have learned about the definition of procedure text. Pengertian dari teks prosedur, yaitu adalah teks yang berisikan instruksi tentang bagaimana cara untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Itu adalah definisi dari teks prosedur. Yang kedua, kita telah belajar tentang purpose of procedure text, yaitu tujuan dari teks prosedur, yaitu untuk menjelaskan kepada para pembaca bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. And then next, we have learned about generic structure of procedure text. Struktur dari procedure text. Yang pertama adalah goal, yang kedua material, and then steps. And last, terakhir, we have learned about language features atau bahasa yang digunakan, yaitu simple present tense atau verb 1. Yang kedua adalah imperative sentence atau kalimat perintah. Lalu order of sequence, kata penghubung yang menghubungkan langkah satu dengan lainnya. Yang terakhir adalah adverbs, yaitu detail untuk menjelaskan waktu, tempat, atau cara yang benar. Okay, that is all for our learning today. Thank you for watching and see you in the next meeting. Bye-bye. Media pembelajaran yang digunakan pertama adalah WhatsApp Group. Lalu kemudian video ajar yang diunggah ke kanal YouTube. Kemudian untuk latihan digunakan quizzes. Lalu untuk ulangan harian digunakan Google Form. Untuk PDF lembar kerja digunakan juga untuk latihan. Untuk evaluasi proses pembelajaran, pertama, pemberian materi melalui video dirasa kurang efektif karena siswa banyak yang tidak melihat video hingga akhir video. Alasannya, yang pertama, kuota internet yang tidak banyak, atau pemberian materi terlalu monoton karena video isinya hanya ceramah. Lalu yang kedua, pada media quizzes ada tenggat waktu pengisian latihan, sehingga siswa yang terlambat membuka link quiz di quizzes tidak bisa mengerjakan sama sekali, dan quiz tidak bisa dibuka lagi. Lalu, latihan yang berbentuk isian atau esai kurang cocok jika memakai media quizzes, karena jika jawaban berbeda dengan kunci jawaban walau itu hanya sedikit, maka jawaban tersebut dianggap salah. Jadi, proses penilaian harus dilakukan secara manual.
Lalu siswa cenderung malas mengerjakan latihan yang harus dikerjakan di buku tulis. Jadi siswa cenderung lebih rajin jika media latihannya adalah berbentuk online, seperti Quizzes atau Google Form atau yang lainnya. Untuk metode penilaian pengetahuan jenis tesnya adalah tes tulis. Bentuk instrumennya adalah pilihan ganda, isian, dan uraian. Untuk penilaian keterampilan, ada dua jenis tes. Yang pertama adalah tes tulis atau writing. Bentuk instrumennya adalah uraian. Yang kedua adalah tes lisan atau speaking. Bentuk instrumennya adalah presentasi menggunakan voice note di WhatsApp. Untuk saran-sarannya adalah yang pertama, untuk mengatasi hambatan siswa dengan minimnya kuota, video pemberian materi di YouTube bisa diganti dengan membagikan file dari Microsoft PowerPoint atau Microsoft Suite, disertai audio penjelasan materi. Jika menggunakan Microsoft PowerPoint atau Microsoft Suite, siswa tidak perlu menggunakan kuota yang banyak, lalu file bisa diakses kembali dan juga bisa disimpan. Lalu untuk soal yang berbentuk isian atau uraian, bisa menggunakan media lain yang lebih fleksibel, tidak menggunakan quizzes, seperti Google Form atau Padlet atau yang lainnya. Lalu supaya siswa tidak bingung, bisa memakai hanya satu media untuk latihan, yaitu online atau buku tulis. Ya, kemudian yang terakhir adalah untuk mengatasi media buku tulis yang membosankan, siswa cenderung malas, sebaiknya memakai media berbentuk online yang disesuaikan dengan bentuk latihan pada materi itu. Hal ini juga memudahkan untuk pemberian feedback. Itu dia adalah video pembelajaran untuk materi prosedur teks atau teks prosedur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.